Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Florencia Iin Wijaya Kusuma Puhun dari kelas 5B kelompok B5. Nah, di sini saya akan membahas sedikit tentang donor ASI dalam sudut pandang Islam. Nah, pengertian donor ASI. Air susu ibu atau ASI adalah makanan yang paling sesuai untuk bayi karena mengandung zat-zat gizi yang diperlukan oleh bayi untuk tumbuh dan berkembang. ASI mengandung nutrisi, hormon, unsur kekebalan, pertumbuhan, anti alergi, serta anti-inflamasi. Pentingnya memberikan ASI secara eksklusif pada bayi baru lahir sampai usia 6 bulan dan terus memberikan ASI sampai anak berusia 24 bulan. Anak akan menunjukkan perkembangan sosial dan kognitif yang lebih baik dari bayi yang diberi susu formula. Kini, banyak ibu yang menyadari pentingnya ASI eksklusif. Tapi muncul juga ekses dari fenomena ini, yakni ada ibu yang berupaya mendapatkan ASI dari pendonor, sedangkan dirinya malas menyusui sendiri. Padahal idealnya, donor ASI adalah solusi sementara terhadap adanya kendala dan tantangan menyusui. Donor ASI berperan penting dalam menjaga kelangsungan hidup bayi yang baru lahir. Donor ASI atau RADA. Donor ASI atau dalam istilah ilmu fikih Islam disebut rad'a adalah bentuk masdar dari kata rad'ah yang berarti menyusui. Dikatakan rad'ah al-tatsya artinya dia menyusu susu ibu. Bayi menyusui payudara apabila ia menyedotnya. Senada juga dengan pendapat Abdurrahman Al-Zaziri dalam bukunya yang artinya. Dan ada yang berpendapat makna rad'ah dalam menurut bahasa adalah nama untuk menyusui payudara. Sedangkan definisi rad'ah secara terminologi adalah menyedot susu yang terkumpul pada payudara wanita atau meminumnya. Sedangkan menurut jumhur ulama, diantaranya adalah Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, seperti yang dikutip oleh Yusuf Qadawi, makna donor ASI secara terminologi adalah segala sesuatu sampai ke dalam perut anak dengan melalui jalan normal atau secara tidak normal. Demikianlah beberapa pengertian tentang donor ASI yang telah disampaikan beberapa ulama dalam kitab karya-karya mereka. Kemudian ada kisah Nabi terkait persusuan. Islam juga memberikan solusi apabila ada ibu yang tidak bisa menyusui bayinya karena air susu ibu tidak memadai atau karena bayi terpisah tempat dengan ibunya. Keadaan inilah yang terjadi pada Rasulullah Muhammad SAW. Beliau tidak hanya menyusu pada ibu kandungnya sendiri, melainkan disusukan pada ibu susu yaitu Suwaibah, hamba saya, Abu Lahab, dan Halimah Al-Sadiyah. Dari hubungan ini, antara ibu yang menyusui dan anak menjadi mahram, yaitu orang yang tidak boleh atau haram dinikahi selamanya. Kondisi ini berlaku juga pada saudara sepersusuan yang pernah menyusu pada ibu yang sama, baik anak kandung ibu tersebut maupun bukan. Air susu ibu juga diterangkan dalam Al-Quran. Islam sangat menganjurkan agar bayi hanya diberi asupan ASI saja, karena sangat baik untuk pertumbuhan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 233 yang artinya, para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuannya. Yang kedua ada Quran Surat Al-Luqman ayat 14 yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia, kepada 2 orang ibu bapaknya, ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Prosedur donor ASI di Indonesia. Ada beberapa keadaan di mana ibu tidak menyusui bayinya. Donor ASI merupakan alternatif untuk mendukung pemberian ASI sebagai makanan terbaik bagi bayi. Namun, upaya tersebut harus disikapi dengan bijaksana agar memberikan manfaat dan bukan sebaliknya. Sikap hati-hati dalam mencari donor ASI itu antara lain disebabkan karena di Indonesia belum ada bank ASI yang melakukan screening terhadap donor ASI.
Pemberian donor ASI tidak boleh dilakukan hanya berdasarkan kesepakatan di bawah tangan antara ibu dan pendonor. Untuk memberikan donor ASI, seorang pendonor harus melalui beberapa tahap penapisan atau screening. Screening dilakukan untuk menjamin agar bayi yang mendapatkan ASI donor tidak terpapar penyakit yang mungkin diderita ibu donor. Pasalnya, ada beberapa penyakit yang ditularkan melalui ASI seperti hepatitis B, hepatitis C, HIV, dan rubella. Jadi ada rambu-rambu yang harus kita ikuti. Apabila tidak melalui prosedur tersebut, maka tidak diperbolehkan bagi AIMI untuk merekomendasikan pemberian donor ASI bagi yang tidak melalui screening pasteurisasi. Peraturan pemerintah terkait donor ASI. Peraturan Menteri Kesehatan atau Permenkes tentang donor air susu ibu atau ASI terus digodok Kementerian Kesehatan melalui Dirjen Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak. Peraturan mengenai donor ASI tersebut akan terangkum dalam PP nomor 33 tahun 2012 ayat 7 yang mengatur tentang pemberian ASI eksklusif, pendonor ASI, kemudian pengaturan penggunaan susu formula bayi dan produk bayi lainnya. Kemudian ada pengaturan bantuan produsen atau distributor susu formula bayi. Kemudian ada saksi terkait, serta pengaturan tempat kerja dan sarana umum dalam mendukung program ASI eksklusif. Peraturan Pemerintah PP Nomor 32 Tahun 2012 tentang pemberian ASI eksklusif sebenarnya telah menetapkan persyaratan-persyaratan khusus untuk para pendonor dan penerima donor ASI. Pandangan ulama tentang donor ASI. Pandangan ulama terkait rodha. Yang pertama, memperluas pengharaman. Kelompok ulama yang memperluas pengharaman yaitu mereka yang berpijak pada kehati-hatian dalam menghukumi haram, yaitu ulama yang berpendapat dalam beberapa hal di antaranya: 1. Sedikit banyaknya susuan menimbulkan hukum kemahroman. 2. Persusuan terjadi tanpa mengenal umur meski dalam usia 40 tahun. 3. Persusuan tidak harus dilakukan dengan menetek. Yang keempat, hukum mahram tetap ada meskipun susu berasal dari wanita yang telah mati. Kemudian yang mempersempit pengharaman yaitu kelompok ulama yang mempersempit pengharaman yaitu pendapat yang telah disampaikan oleh Imam Al-Laits bin Sa'ad yang hidup sezaman dengan Imam Malik dan sebanding ilmunya dengan beliau. Begitu pula pendapat Ibnu Hazmah, termasuk seorang ulama fikih yang lebih dikenal dengan mazhab Zariyah yang berdasarkan corak pemikirannya tersebut, yaitu bahwa penyusuan dapat menyebabkan hubungan kemahroman adalah ketika bayi tersebut menyusu dengan menetek langsung terhadap tetek ibu lain melalui mulutnya. Kemudian ada juga dari Majma' Al-Faqih Al-Islami, lembaga fikih internasional yang berada di bawah naungan Organisation Konferensi Islam atau OKI. Ini mengharamkan donor ASI tersebut. Terdapat beberapa madarat dan alasannya, yaitu yang pertama, para wanita karir yang sibuk dan punya uang akan semakin malas untuk menyusui sendiri bayi mereka. Yang kedua, terjadinya percampuran nasab. Diharamkan apa saja yang diharamkan berdasarkan nasab. Demikian sesuai dengan kesepakatan kaum muslimin. Di antara tujuan umum dari syariat adalah menjaga terpeliharanya garis nasab, sedangkan donor ASI dipandang akan mengarah pada percampuran nasab atau minimal menimbulkan keraguan. Yang ketiga, ASI yang disimpan berpotensi terkena virus dan bakteri yang berbahaya. Bahkan kualitas ASI bisa menurun drastis dibandingkan dengan ASI yang langsung dihisap bayi dari ibunya. Yang keempat, praktek donor ASI memerlukan biaya yang sangat besar dan terlalu berat untuk ditanggung oleh negara berkembang seperti Indonesia. Yang kelima, dikhawatirkan ibu dari keluarga miskin akan berlomba-lomba untuk menjual ASInya, sedangkan anak mereka diberikan susu formula.
misi. Ada pula ahli yang memperbolehkan donor ASI. Sedangkan Yusuf Qaradawi adalah pihak yang memperbolehkan donor ASI. Ia sependapat dengan Ibnu Hazm bahwa tidak ada proses penyusuan melalui donor ASI, sehingga tidak akan menjadikan saudara persusuan dan mengharamkan perkawinan, kecuali menetek secara langsung terhadap tetek sang ibu. Dapat dipahami bahwa alasan Imam Qaradawi mendukung adanya donor ASI dikarenakan beberapa hal. Yang pertama, tidak terdapat alasan yang melalang diadakan donor ASI selama hal itu ditunjukkan untuk kemaslahatan manusia. Yang kedua, mendahulukan kemaslahatan umum lebih didahulukan dalam hal ini adalah adanya masalah dalam donor ASI bagi masyarakat umum, karena sifat kehati-hatian dalam pengambilan hukum menjadikan hukum agama sebagai himpunan kehati-hatian yang jauh dari ruh kemudahan serta kelapangan yang menjadi tempat berpijaknya agama Islam. Sehingga Ibnu Hazm dipilih sebagai pendapat yang tepat karena mempunyai nilai kemudahan bagi umat manusia. Berkaitan dengan donasi ASI, Komisi Fatwa MUI yang diketuai oleh Prof. Dr. Huzaimah Teyangga telah mengeluarkan fatwa tentang Bank ASI yang diputuskan dalam Musyawarah Nasional MUI nomor 8 pada 27 Juli 2010. Menurut Komisi Fatwa, mendirikan Bank ASI hukumnya boleh dengan syarat. Yang pertama, dilakukan dengan musyawarah antara orang tua bayi dan pemilik ASI, sehingga ada kesepakatan di antara dua belah pihak termasuk pembiayaannya. Yang kedua, ibu donor harus dalam keadaan sehat dan tidak sedang hamil. Yang ketiga, serta bank yang dimaksud mampu menegakkan, menjaga ketentuan syariat Islam. Wajar terjadinya perbedaan dalam menetapkan hukumnya, karena ketiadaan nas secara langsung memperbolehkan atau mengharamkan donor ASI. Nas yang ada hanya bicara tentang hukum penyusuan, sedangkan syarat-syaratnya masih berbeda. Karena berbeda dalam menetapkan syarat-syarat inilah, sehingga para ulama juga berbeda dalam menetapkan hukumnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.